Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur padamu Tuhan atas berkat yang melimpah sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan sehingga firman-Mu dapat tumbuh, berkembang dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucapkan syukur padamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari Rabu. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-29. Bunyinya, Aidang dipatai dewata akas leon-leona nang panjonai. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab Allah tidak menyesal dikasih karunia dan panggilannya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada berbagai macam hal yang perlu kita pahami terkait dengan ayat ini, yaitu ada 4 hal. Yang pertama, mari coba kita renungkan mengenai kesetiaan Allah. Seringkali dalam hidup ini kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak menepati janji. Mungkin di antara kita ada yang pernah dikecewakan oleh janji, yang kadang-kala juga tidak ditepati oleh teman, keluarga, atau bahkan rekan kerja. Namun, berbeda dengan manusia, Allah adalah Tuhan yang setia. Kesetiaannya tidak tergantung pada situasi maupun kondisi, tetapi pada karakternya yang tidak akan pernah berubah. Roma 11 ayat 29 mengatakan bahwa Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ini berarti apa yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah diambil kembali. Allah tidak seperti manusia yang bisa menyesal atau berubah pikiran. Ketika Allah memanggil kita, ketika Dia memberikan kasih karunia-Nya, itu adalah keputusan Dia yang kekal. Yang kedua, kasih karunia yang tak terbatas. Kita berbicara tentang kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah pemberian Allah yang tidak kita layak untuk terima. Itu adalah hadiah yang diberikan kepada kita bukan karena apa yang telah kita lakukan, tetapi karena siapa Allah itu. Allah adalah Allah yang penuh kasih, penuh rahmat, dan penuh kemurahan. Ketika kita merenungkan tentang kasih karunia, kita diingatkan bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita sendiri, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah yang tak terbatas. Kasih karunia Allah juga menyentuh setiap aspek hidup kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni oleh kasih karunia Allah. Tidak ada masa lalu yang terlalu kelam yang tidak dapat disinari oleh terang kasih karunia itu. Dan yang lebih penting, kasih karunia Allah ini adalah permanen. Apa yang Dia berikan tidak dapat ditarik kembali. Yang ketiga, panggilan yang tidak akan pernah dibatalkan. Selain kasih karunia, Roma 11 ayat 29 juga berbicara tentang panggilan Allah. Allah memanggil kita, setiap kita, untuk suatu tujuan yang mulia. Panggilan ini bisa berbeda-beda untuk setiap orang, tetapi satu hal yang pasti, panggilan itu adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna untuk hidup kita. Terkadang, dalam perjalanan hidup kita, kita mungkin merasa tidak layak, atau mungkin kita merasa gagal. Mungkin kita berpikir bahwa kita telah melakukan terlalu banyak kesalahan dan Allah tidak mungkin lagi menggunakan kita. Tapi ingatlah, panggilan Allah tidak pernah dibatalkan. Allah tidak pernah menyesali panggilannya. Meskipun kita mungkin mengalami kegagalan, mengalami kelemahan, mengalami tantangan, panggilan Allah tetap ada. Itu adalah janji yang Allah pegang dengan setia. Yang keempat, menjawab panggilan dengan setia. Poin keempat yang ingin kita renungkan adalah bagaimana kita seharusnya merespon panggilan Allah ini. Jika Allah setia dan tidak menyesali panggilannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita setia dalam menjalankan panggilannya? Terkadang tantangan dalam hidup membuat kita ragu. Seringkali kita menghadapi kondisi di mana kita ingin menyerah. Tetapi kita diingatkan bahwa Allah yang memanggil kita juga, yang juga adalah Allah yang memampukan kita. Sebagai respon terhadap kesetiaan Allah, kita juga dipanggil untuk setia. Setia dalam pelayanan, setia dalam mengasihi sesama, dan setia dalam berjalan bersama Tuhan. Tidak ada yang terlalu kecil dan tidak ada yang terlalu berarti dalam panggilan Allah. Setiap tugas, setiap pelayanan adalah berharga di mata Tuhan. Dan ingatlah, ketika kita dipanggil dalam kesetiaannya.
maka kita juga harus menjaga komitmen kita, menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan yang telah mengasihani kita. Untuk itu saudara-saudaraku, melalui Roma pasal 11 ayat 29 ini mengingatkan kita bahwa kasih karunia dan panggilan Allah adalah anugerah yang tidak akan pernah dia sesali dan tarik kembali. Ini adalah janji yang kekal, janji yang membawa penghiburan dan harapan bagi kita semua. Ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa tidak layak, ingatlah bahwa Allah itu setia, kasih karunia-Nya cukup bagi kita, dan panggilannya tetap ada, apapun kondisimu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.